Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita yaitu Ibu Nuri Aslami MSI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja judul dari materi kami yaitu proses manajemen strategi dan keberhasilan usaha. Kepada Putri Apriani Borangkuti akan menjelaskan materi yang pertama. Kepada Putri saya persilakan. A. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang mendasar dan mendunia, disertai dengan pendefinisian bagaimana penerapannya oleh manajemen dan juga dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen strategi ini juga merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai suatu kesatuan dengan memiliki banyak komponen yang saling bergantung dan saling mempengaruhi serta bergerak secara simultan dalam arah yang sama. Ada tingkatan strategi manajemen yang berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan, yakni sebagai berikut. 1. Strategi korporasi adalah strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan bagi seluruh perusahaan dan untuk mengelola berbagai aktivitas lini produk. 2. Strategi bisnis. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada posisi kompetisi suatu produk atau layanan perbankan dalam spesifikasi atau segmen pasar tertentu. 3. Strategi fungsional. Strategi ini digunakan pada tingkat fungsional seperti operasi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. B. Manfaat manajemen strategi. 1. Manfaat finansial. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan sukses daripada yang tidak. 2. Manfaat non-finansial. Manajemen strategis juga menawarkan manfaat nyata lainnya, seperti peningkatan kesadaran akan ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik tentang strategi pesaing, peningkatan produktivitas karyawan, pengurangan keengganan untuk berubah, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kinerja dan penghargaan. C. Komponen proses manajemen strategi. 1. Misi organisasi atau perusahaan. 2. Objektif. 3. Strategi. 4. Kebijakan. 5. Company profile. 6. Lingkungan eksternal. 7. Lingkungan internal. 8. Analisis strategi dan pilihan. 9. Strategi induk. 10. Strategi fungsional. D. Proses manajemen strategi. A. Pengamatan lingkungan. Lingkungan internal mencakup variabel kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi itu sendiri, tetapi umumnya tidak berada dalam kendali jangka pendek manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut meliputi struktur organisasi, budaya, dan sumber daya. Yang B. Perumusan strategi. Perumusan manajemen strategi perusahaan dapat mencakup pengembangan misi bisnis, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, mengukur dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan internal perusahaan, mengidentifikasi tujuan jangka panjang, memeriksa alternatif lain, dan memilih strategi untuk diterapkan dalam keadaan tertentu. Ruang lingkup perumusan strategi mencakup objek baru untuk diterapkan, objek bisnis untuk dihilangkan, alokasi sumber daya keuangan dan non-keuangan, pengembangan bisnis atau keputusan diversifikasi produk, keputusan pasar nasional atau internasional, merger atau akuisisi. Yang C. Implementasi strategi. Pada tahap implementasi strategi ini, perusahaan menetapkan tujuan atau sasaran tahunan untuk bisnis, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang disiapkan efektif.
Pelaksanaan strategi ini membutuhkan budaya yang mendukung pertumbuhan perusahaan, menyiapkan anggaran, memanfaatkan sistem informasi, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ingin menjalankan dan melakukan pekerjaan terbaiknya. D. Evaluasi dan pengawasan strategi. Evaluasi dan pengawasan strategi adalah langkah terakhir dalam proses manajemen strategi. Semua strategi dapat berubah di masa depan karena berbagai faktor eksternal dan internal akan terus berubah. Evaluasi strategi meliputi beberapa hal. Pertama, mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan. Kedua, mengukur kinerja yang sudah dijalankan. Ketiga, mengambil sebuah tindakan perbaikan apabila terjadi ketidaksesuaian. Penilaian strategi ini penting bagi perusahaan karena kesuksesan komersial yang dicapai hari ini bukanlah kesuksesan di masa depan. Bahkan, kesuksesan dalam bisnis saat ini seringkali dapat menimbulkan masalah baru dan berbeda. Keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha adalah keadaan di mana bisnis telah berkembang dari hasil sebelumnya. Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, di mana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha bersumber dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu kualitas SDM, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, tingkat entrepreneurship. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi pemerintah dan non-pemerintah. Unsur-unsur pemerintahan meliputi kebijakan ekonomi, birokrasi, politik, dan tingkat demokrasi. Faktor dengan pemerintah yaitu pemerintah khususnya sistem ekonomi, masyarakat, dan pendidikan masyarakat dan lingkungan global. Kriteria keberhasilan usaha dari sisi finansial yaitu 1. Pertumbuhan penjualan atau sales growth. Yang kedua, rasio keuntungan dengan modal atau return on invest capital. Yang ketiga, rasio keuntungan dengan ekuitas atau return on equity. Yang keempat, rasio keuntungan dengan aset atau return on asset. Yang kelima, rasio keuntungan dengan penjualan atau return on sales. Yang keenam, penjualan per karyawan atau sales employee. Yang ketujuh, perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang kedelapan, perputaran piutang atau account receivable turnover. Yang kesembilan, rasio utang atau debt ratio. Yang kesepuluh, penghematan biaya atau cost reduction. Kriteria keberhasilan usaha dari sisi non-finansial suatu perusahaan antara lain: 1. Kepuasan pelanggan. Yang kedua, keluhan pelanggan. Ketiga, retensi pelanggan. Yang keempat, pengambilan produk. Yang kelima, kualitas atau mutu produk. Yang keenam, paten. Yang ketujuh, reputasi. Yang kedelapan, produk baru yang masuk pasar atau new product release. Yang kesembilan, kecepatan pengembangan produk. Yang ke-10, employee turnover. Menurut Henry Faisal Nur, indikator keberhasilan usaha adalah sebagai berikut. Yang A, laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. B, produktivitas dan efisiensi. Besar kecilnya produktivitas suatu perusahaan menentukan besar kecilnya produksinya. C, daya saing. Daya saing adalah kemampuan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan loyalitas konsumen. D, kompetensi dan etika usaha. Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bukan kualitatif pada bidangnya untuk dapat dimiliki oleh bidangnya agar mampu menciptakan inovasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang E, terbangunnya citra baik. Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu kepercayaan internal dan kepercayaan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan atau keyakinan setiap orang pada perusahaan. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah munculnya rasa percaya atau percaya diri dari seluruh pemangku kepentingan terhadap bisnis inkuben perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas, bahkan pesaing. Kesimpulannya, manajemen strategi merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang mendasar dan mendunia, disertai dengan pendefinisian bagaimana penerapannya oleh manajemen dan juga dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen strategi ini juga merupakan suatu sistem yang digunakan
sebagai satu kesatuan dengan memiliki banyak komponen yang saling bergantung dan saling mempengaruhi serta bergerak secara simultan dalam arah yang sama. Proses dalam manajemen strategi meliputi beberapa tahapan: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengawasan strategi. Keberhasilan bisnis atau bisnis suatu perusahaan adalah keberhasilan perusahaan dalam bersaing di pasar. Finansial atau profitabilitas sering dianggap sebagai aspek utama dalam mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi, namun secara umum tidak cukup untuk menggambarkan efektivitas suatu perusahaan, kecuali secara umum. Selain kinerja keuangan dan keuangannya, terdapat juga kinerja non-keuangan yang ditargetkan sesuai dengan tujuan strategi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.